Salam saudaraku, selamat bertemu lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saya ingin membawa kita untuk berdoa. Saya percaya kuasa doa, yaitu doa orang-orang benar, berkuasa. Dan kalau kita berdoa, apa yang kita bersetuju di dalam dunia ini bersama-sama, dan saya percaya kita semua bersetuju jika saya katakan bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan malah memagari kita dengan kuasanya, sehingga tidak ada yang dapat menyerang kita, melakukan sesuatu yang mengancam kehidupan kita, malah kesehatan kita. Dan saya percaya apa yang kita doakan ini, Bapa di surga setuju. Dia tahu bahwa kita adalah orang benar. Karena bila orang benar berdoa dan kita setuju bahwa kita adalah orang benar, betapa besar kuasa doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saya sangat berucap syukur Tuhan. Malah per hari ini hamba-Mu Tuhan mau menyatakan isi hati kami kepadamu, bahwa Tuhan dalam keadaan suasana dalam dunia sekarang ini, malah yang sangat dekat dengan kami, sekitar kami, Engkau lebih dekat dengan kami Tuhan, malah bersama kami, di dalam kami, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kehadirat dan keberadaan Tuhan dalam hidup kami, malah kesatuan hidup kami bersama dengan Tuhan, itu sudah cukup baik kami Tuhan. Karena bila Engkau ada bersama dengan kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Terima kasih pada sorga, pada pagi hari ini Engkau nyatakan isi hati-Mu pada kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau menyatakan pada kami sebagai satu kebenaran, bukannya meneguhkan kami, tapi kebenaran yang berkuasa ketika kami istiharkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan berbicara di persekutuan kami, di ruangan online ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudaraku, saya mau kita untuk melihat satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dan saya percaya semua jemaat yang sudah pernah mendengar saya khotbahkan hal ini, firman Tuhan ini, sudah tahu bahwa ini adalah satu prekop firman Tuhan yang menyatakan perlindungan Tuhan. Walaupun saya mau kita untuk merenung secara singkat pada pagi hari ini untuk ayat pertama. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua juga. Mari kita lihat ini bersama-sama. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, haleluya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Itu saudaraku, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Daud meletakkan dasar perlindungannya di atas nama Tuhan. Dan dia katakan bahwa mereka yang duduk ini berbicara tentang rest, tidak gelabah, tidak kesana kesini berpikiran sedemikian rupa bercelaru sehingga menimbulkan stres, tapi duduk juga berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Orang yang masih berdiri itu seumpama pekerjaannya belum selesai, dia belum boleh rehat. Tapi orang yang duduk adalah orang yang rehat. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus diangkat ke sorga, dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bukan hanya berada sebelah kanan Allah Bapa, tapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena ketika Yesus berada di kayu salib, ketika dia sebelum menghembuskan nafasnya, dia katakan perkataan ini, sudah selesai. It is finished. Selesai. Sampai mengapa Yesus duduk? Karena segala pekerjaan keselamatan yang direncanakan Bapa untuk kita semua telah Yesus selesaikan di kayu salib sempurna untuk Anda dan saya. Haleluya. Dan apabila firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, orang yang duduk, rest, tenang, maksudnya percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus selesai, tidak ada yang belum selesai. Sehingga baik perlindungan, baik keselamatan, baik perlindungan, keselamatan, malah kesehatan kita, Tuhan telah sediakan semuanya. Tuhan telah berikan kepada kita, menjadi milik kita, sehingga kita boleh duduk. Dan saya mau mengajak kita untuk duduk dalam suasana seperti masa-masa sekarang ini, apalagi di daerah kita yang menghampiri, malah dekat dengan kita.
ancaman-ancaman kesehatan, tapi kita boleh duduk dan saya katakan mari kita siarkan dan kita lakukannya dengan iman. Rehat di kaki Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan dan bermalam. Perkataan bermalam sini bukan spend the night ataupun berada satu tempat waktu malam, tidak. Tapi juga berbicara tentang rehat, bermalam, berbicara tentang tidur, relax. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maksudnya kita boleh merasakan pelindungan Tuhan sehingga kita boleh terlelap. Kita boleh tenang. Kita boleh tidur. Saya tahu bahwa dalam kajian saintifik kesehatan ada orang yang tidak boleh tidur karena hanya satu hal, yaitu stres. Tapi Tuhan mengatakan mereka yang duduk malah bermalam dalam naungan Allah yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Wah, luar biasa. Akan mengalami. Firman Tuhan mengatakan akan berkata kepada Tuhan. Mereka ini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada dua hal ini, yaitu perlindungan dan kubu. Maksudnya kita dilindungi daripada ancaman luar. Dan jikalau ancaman itu memang wujud, ada, kita ada kubu pertahanan, yaitu Bapa kita di sorga yang kita percaya dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau tutup dengan ini. Perkataan El Shaddai, perkataan dalam bahasa Indonesia yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah El Shaddai. Dalam Alkitab mengajar, dalam pembelajaran Alkitab, ahli teologi setuju bahwa perkataan pertama yang diucapkan tentang satu perkataan dalam Alkitab itu sangat-sangat signifikan. Dan perkataan pertama sekali El Shaddai atau Allah yang maha kuasa ini muncul di dalam Kejadian pasal 17 dan juga pada ayat yang pertama. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, saya baca ayat firman Tuhan ini katakan begini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, akulah El Shaddai. Dia katakan, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dan ini muncul ayat ini di tempat dan waktu yang sangat-sangat tepat, yaitu ketika Abraham sudah berumur, firman Tuhan mengatakan 99 tahun. Setahun lagi dia menjadi 100 tahun. Dia sudah terlalu berumur, sudah dalam umur yang sangat-sangat lanjut. Firman Tuhan mengatakan dia datang. Dia adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Masih ingat lagi, Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan. Dan keturunan itu bukan daripada perempuan lain, tapi daripada istrinya Sarah sendiri. Dan Abraham meragui ini karena dia sudah semakin tua. Malah ayat yang berikutnya kita lihat bahwa dia katakan bahwa bukan saya yang bukan keturunan saya yang dapat melahirkan anak menjadi pewaris apa yang Tuhan janjikan itu, tapi hambaku, dia katakan kepada salah seorang hambanya. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak, itu adalah kamu sendiri. Kamu sendiri, dia katakan. Dan Tuhan datang kepada dia ketika dia sudah sangat lanjut umur. Boleh katakan bahwa mungkin dia sudah dari segi kelelakian dia sudah tidak mampu untuk melahirkan zuriat. Tapi dalam keadaan yang sangat lemah ini, dari segi biologi, dari segi kesehatan memang benar dia sudah lemah. Tuhan muncul dalam kelemahannya, dalam kemustahilan Tuhan muncul. Dan dia katakan perkataan ini, sayalah El Shaddai. Tuhan menekankan bahwa yang memungkinkan sesuatu yang mustahil menjadi berlaku bukan situasi, bukan kekuatan kita, bukan kemahiran kita, malah mungkin kita menjaga kesehatan kita dan sebagainya, bukan. Tapi karena Allah Bapa di sorga yang berkuasa. El Shaddai, El Shaddai. Saudaraku, mari kita ucapkan perkataan ini. Nama Bapa kita di sorga, yaitu El Shaddai. Orang yang duduk diam, duduk di bawah naungan Tuhan. Haleluya. El Elyon yang maha tinggi dan El Shaddai yang maha kuasa akan berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Haleluya. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan pada hari ini bukannya menghibur, meneguhkan kita, tapi memperlihatkan kita kebenaran bahwa kemampuan kita melalui segala hari-hari ataupun setiap hari yang penuh dengan ancaman. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah jahat, adalah bukan karena kekuatan kita,
tapi kita memiliki Bapa yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan segalanya bagi kita, yang menyelesaikan segala pekerjaan, segala rencana penyelamatan untuk Anda dan saya, sehingga Anda dan saya benar dan dibenarkan oleh karena kasih Yesus, yaitu nama Bapa kita di sorga yang berkuasa dan mampu mengubah segalanya, El Shaddai. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, dalam masa yang sangat singkat ini bersama secara online, tapi Engkau memberikan kami kekuatan-Mu, Engkau memberikan firman-Mu menjadi damai bagi kami, ketenangan bagi kami, sehingga kami melihat kami mampu, malah boleh dan percaya dapat melalui segala ancaman dalam dunia sekarang ini dengan kekuatan bukan pada kami, tapi El Shaddai, Allah kami, Bapa kami di sorga yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang melindungi saudara kami semua, apapun ancaman Engkau melindungi, tapi juga Engkau membina tembok kubuh pertahanan baik kami, sehingga tidak menyentuh baik kami Tuhan, ataupun di mana kami berada, lokasi di mana kami berada, tempat tinggal kami, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siarkan ini, kami diselamatkan, kami dilindungi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama saudaraku, amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi saudaraku. Kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan Bapa kita di sorga, El Shaddai, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.